Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup menikmati keindahan dunia ini. Maka pantas kiranya kita untuk menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah dengan menggunakan berbagai kenikmatan itu untuk beribadah kepadanya. Kedua, mudah-mudahan sholawat dan salam terus teraturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai dan umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pada kesempatan kajian kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini ada di dalam kitab Turatun Nasihin. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jinni wa ughliqat abwabun niran walam yus'annah babun minha wa futihat abwabul jinan walam yughlaq babun minha. Ketika datang bulan Ramadan, maka dalam hadis ini diterangkan setan-setan yang suka menggoda manusia itu diikat oleh Allah, dibelenggu, sehingga tidak bisa lagi menggoda manusia selama bulan suci Ramadan. Kemudian pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Hal ini membuktikan pada bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, yang diberikan kesempatan kepada kita umat muslim untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Lanjutan dari hadis ini, wa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasan marratan. Di setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah berfirman, menyampaikan kepada kita sebagai hambanya 3 hal. Yang pertama adalah hal min ta'ib fa'atubu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepadaku, maka aku, kata Allah, akan menerima taubatnya. Hal min sa'il fa'u'tihi su'lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka Allah akan memberikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang minta ampun, maka kata Allah, aku akan mengampuninya.
Jadi 3 hal ini dijanjikan oleh Allah, barang siapa di antara kita umat muslim di bulan Ramadan, di samping berpuasa yang merupakan kewajiban kita, kemudian kita minta pada Allah, hal min sa'il, minta apapun kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan, Allah akan memenuhi permintaannya. Kita hidup di dunia, bermasyarakat, berkeluarga, pasti memiliki permintaan, pasti mempunyai kebutuhan. Maka segala kebutuhan yang kita inginkan selama hidup di dunia ini, mintanya hanya pada Allah. Yang benar itu tidak minta pada manusia. Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah, dan Allah yang akan mencukupi segala macam kebutuhan kita. Kemurahan Allah di bulan suci Ramadan, barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Ayo kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk minta kepada Allah. Berdoa minta pada Allah sebanyak-banyaknya apapun yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Yang kedua, hal min taib, barang siapa yang bertobat kepada Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, maka Allah akan mengabulkan taubatnya. Allah akan menerima taubat manusia yang mau minta ampun pada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah manusia biasa yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Baik dosa pada sesama manusia, terlebih lagi dosa pada Allah SWT. Maka masuk di bulan suci Ramadan yang mulia, yang berkah ini, harus kita manfaatkan untuk bertobat dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah sendiri menjanjikan, barang siapa yang bertobat kepadaku di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian hal min mustaghfir, barang siapa yang minta ampun kepada Allah, maka Allah juga akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. 3 hal ini penting, masyarakat muslimin, di bulan Ramadan ini. Dan di bulan suci Ramadan ini kesempatan untuk melakukan itu mudah. Ada waktu, ada motivasi, dan kita dimudahkan, diringankan. Kenapa? Karena setan-setan sudah diikat oleh Allah, tidak akan menggoda manusia. Maka dikala masih ada di antara kita itu yang malas-malasan untuk beribadah, disuruh berpuasa sebagai kewajiban itu ternyata tidak dilaksanakan. Disuruh sholat tarawih malam Ramadan juga tidak dikerjakan. Diperintahkan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan, tidak juga dikeluarkan hartanya. Disuruh untuk membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan, juga nggak pernah membaca. Maka bukan berarti setan yang menggoda orang-orang itu, karena setan sudah diikat oleh Allah, dibelenggu dalam bahasa Jawanya. Lah, siapa yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan di antara kita manusia itu masih enggan untuk beribadah, memuliakan di bulan suci Ramadan ini? Itu 4 hal itu yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena nafsunya sendiri yang menyebabkan enggan dan berat, malas untuk beribadah pada Allah di bulan suci Ramadan. Karena itu ini ujian, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimahumullah. Kalau setan sudah diikat, ternyata kita enggan untuk beribadah, itu karena yang menggoda, yang mengganggu, yang menghalangi ya nafsu kita sendiri. Untuk itu Kanjeng Nabi pernah bersabda itu,
setelah pulang dari berbagai macam perang yang terbesar, perang Badar. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa kita sudah selesai perang, akan tetapi ada perang yang lebih besar dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Maka ditanya oleh sahabat, itu perang apa ya Rasulullah yang lebih besar dari itu? Kanjeng Nabi menjawab, jihadun nafsi, perang untuk memerangi hawa nafsunya sendiri. Gak gampang itu. Karena itu kita gak perlu heran kalau di bulan suci Ramadan, bulan yang dimudahkan untuk beribadah tapi ternyata enggan untuk beribadah, itu karena tergoda, terhalangi oleh hawa nafsu. Yang kedua, itu karena setan. Ya tentunya kalau setan tadi sudah diikat, tidak bisa menggoda manusia di bulan suci Ramadan, ini tidak berfungsi. Yang pada prinsipnya manusia itu digoda oleh 4 hal itu tadi. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua setan, yang ketiga adalah dunia. Dunia ini Masya Allah, godaan yang berat. Ya, seakan-akan dunia ini menghalangi kita untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Masalah dunia yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Setiap hari, sehari-hari kita disibukkan dengan urusan dunia. Yang pada prinsipnya semua urusan dunia itu nanti tidak kita bawa ketika kita menghadap pada Allah. Ketika mati kita nggak membawa apa-apa pun yang ada di dunia, yang sudah kita upayakan, kita kumpulkan selama hidup di dunia, tidak kita bawa. Rumah yang bagus ketika kita meninggal tidak kita bawa. Mobil yang banyak, yang bagus-bagus, ketika kita meninggal, itu juga tidak kita bawa. Sawah yang luas, aset yang banyak, uang yang banyak, ketika kita meninggal, kita tinggal itu. Bahkan bisa jadi rebutan ahli waris. Istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang soleh-solehah, semuanya ketika kita meninggal itu kita tinggal semua di dunia ini. Yang menemani kita hanya amal-amal yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jadi dunia ini harus kita pahami bahwa ini adalah godaan berat kepada kita sebagai manusia. Kemudian yang keempat, yang bisa menghalangi kita untuk beribadah terutama di bulan suci Ramadan itu karena makhluk. Artinya sesama manusia. Kita sadar bahwa kita hidup bermasyarakat. Terkadang apa yang kita lakukan, perilaku kita, kebiasaan kita, kesenangan kita, itu kadang-kadang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kita orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, tetapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, lingkungan kita bukan orang-orang yang ahli ibadah, melainkan ahli maksiat, maka bisa jadi kita yang ahli ibadah itu bisa terjerumus masuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli maksiat. Tapi bisa sebaliknya, kita yang ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin bisa dikategorikan orang yang bukan ahli ibadah, tapi karena lingkungan hidup kita, masyarakat, teman-teman kita, sehari-harinya itu orang-orang yang alim, orang yang ahli ibadah, maka kita bisa jadi masuk ke dalam golongan mereka, menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Hati-hati ya, kita mencari teman, kita bergaul, yang menempatkan diri dalam lingkungan itu harus pintar-pintar. Karena apa? Makhluk sesama kita itu juga menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah.
Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Ini. Jadi mari di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmatnya Allah, yang penuh dengan ampunannya Allah, kita benar-benar manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita samakan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Rugi kita. Kita akan menangis nanti di akhirat. Kenapa dulu tidak memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia? Ya. Jangan disamakan. Harus ada peningkatan, harus ada perubahan, harus ada beda. Terutama dalam beribadah. Antara bulan suci Ramadan dengan bulan-bulannya yang lain. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.